wabarakatuh. Saya Mukodimah SPDI, guru mata pelajaran fikih di MI Hidayatul Islam Kenteng Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat 28 Oktober 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran fikih kelas 4 pada subbahasan tata cara belajar bersuci dari haid dan ihtilam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran fikih. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama dipimpin oleh Mas Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Dengan membaca doa tadi kita harapkan supaya mendapatkan pahala dari Allah, sehingga pembelajaran kita hari ini berkah untuk kita semua. Untuk menambah semangat kita hari ini supaya tidak ngantuk ya anak-anak, kita lakukan ice cream dulu dengan tepuk bareng Pak. Mari kita lakukan tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Semoga nanti dalam pembelajaran mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Kan Bu Guru absen terlebih dahulu. Afika Zahra Amanda, Ahmad Farhul Bari, Andika Fatia, Aksa Kafa, Adina Aulia, Asyifa, Desi, Desvita, Feli, Indah, Irninda, Zaka, Kevin, Najma Ada. Materi kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nanti silam. Tan itu sebagai tanda-tanda haid bagi anak laki-laki dan Perempuan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tata cara bersucinya dari haid dan ihtilam sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, ada yang sudah pernah bersucinya? Bersucinya bagaimana? Iya, mandi wajib. Iya. Kenapa kita harus belajar tentang mandi wajib dengan membersihkan serta mensucikan badan dari hadas besar? Itu tujuannya yang pertama adalah supaya nanti anak-anak bisa menyimpulkan apa itu arti dari hadas. Kemudian bagaimana cara mensucikannya. Tujuan yang kedua nanti supaya anak-anak bisa merancang semua tata cara mandi wajib sesuai dengan syarat dan rukun. Kemudian tujuan yang ketiga itu supaya nanti anak-anak bisa mengsimulasikan
dan juga bisa mempraktikkan ketika sudah mengalami haid dan ihtilam, sehingga mandi wajibnya bisa dikatakan sah. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, nanti anak-anak menyimak video yang Bu Guru tayangkan di depan. Nanti anak-anak ketika menyimak video tersebut diperhatikan dengan seksama, nggih? Kemudian dipahami apa itu inti dari materi tersebut. Jika ada pembahasan-pembahasan yang belum diketahui bisa dituliskan, kemudian nanti bisa ditanyakan setelah penayangan video selesai. Yang kedua, anak-anak bisa melakukan protokol mandi wajib secara benar. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak bisa mempraktikkan mandi wajib setelah sesuai syarat dan benar. Coba perhatikan gambar berikut. Haid itu adalah tanda memasuki usia balik bagi anak perempuan. Kemudian ihtilam atau mimpi basah itu adalah tanda memasuki usia balik bagi anak laki-laki. Dan dari kedua gambar tersebut merupakan contoh seseorang yang sedang mengalami hadas besar. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak tinggi pada tinggi seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh menjalankan ibadah, misalnya salat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas itu ada dua macam, yang pertama besar dan kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disebutkan dengan waktu wudhu, contohnya itu rambut atau uang. Kemudian yang kedua, hadas besar adalah hadas yang dapat disebutkan dengan cara wajib, contohnya itu haid dan ihtilam. Pertama, masuk ke usia balik bagi anak perempuan adalah haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang hangat. Haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Tanda memasuki usia balik bagi anak laki-laki itu namanya mimpi basah. Mimpi basah disebut juga dengan ihtilam. Nah, mimpi basah terjadi ketika seorang anak laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah menemukan cairan yang disebut mani atau sperma. Dalam berpikir dari haid dan ihtilam itu dapat dilakukan dengan mandi wajib, sehingga apabila itu maka yang dikatakan wajib. Dalam mandi wajib itu ada ketentuan, yaitu rukun dan sunnah-sunnahnya. Rukun mandi wajib ini harus dipenuhi supaya sah dalam pengerjaannya. Apa saja rukun mandi wajib tersebut? Nah, yang pertama adalah niat ini harus disertakan, tidak boleh terlupa. Apabila lupa, maka mandi wajib tersebut belum dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah merasakan air seluruh tubuh, artinya bagian tubuh tersebut harus terkena air, tidak ada satupun yang tidak terkena air. Adapun sunnah mandi wajib itu yang pertama adalah membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan membersihkan kedua telapak tangan, kemudian yang ketiga menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada badan, dan selanjutnya membersihkan kemaluan, kemudian didahulukan dengan berwudu, kemudian selanjutnya mendahulukan anggota yang sebelah kanan, yang terakhir itu tidak berbicara melainkan ada dalam doa. Materi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan
Tadi anak-anak sudah menyimak video di depan. Ada yang belum paham? Sudah? Berarti sekarang Bu Guru untuk memastikannya. Di sini bagi anak perempuan ada yang sudah mengalami haid? Sudah. Ya. Berarti kalau sudah mengalami haid, sudah memiliki kewajiban untuk apa? Ya, sholat. Kalau tidak sholat maka apa tanggungannya? Dosa. Dosanya ditanggung siapa? Diri sendiri. Pada materi kelas 4 ini berarti kita sudah masuk pada bab haid dan ihtilam. Sehingga bagi anak-anak yang sudah mengalami haid maupun ihtilam berarti memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu ibadah. Tetapi dengan syarat setelah haid dan ihtilam harus melaksanakan apa? Mandi wajib. Nah, dalam melaksanakan mandi wajib itu harus sesuai dengan syarat dan rukunnya sehingga mandi wajib tersebut bisa sah, sehingga dalam melaksanakan ibadah pun juga sah. Dari video tadi itu sudah ditayangkan tentang pengertian hadas, macam-macam hadas, kemudian ada syarat dan rukunnya, ada hikmahnya, ada sunnah-sunnahnya. Kemudian juga ada perbedaan antara mandi wajib dan juga mandi biasa serta mandi sunnah. Nah, apa pengertian dari hadas? Siapa yang tahu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang yang menyebabkan dirinya terhalang untuk melaksanakan ibadah. Iya, betul jawabannya Mas Bari. Sehingga kalau orang terhalang suatu hadas, maka tidak bisa melaksanakan ibadah yang terikat dengan Allah. Kemudian, hadas itu ada berapa macam? Ada berapa? Hadas itu ada berapa macam? Berapa? Dua. Hadas apa dan hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Iya. Contoh hadas kecil apa? Kentut. Terkena apa lagi? Air besar. Nah, air besar. Nah, lah itu. Lah itu. Cara bersucinya dengan cara apa? Kalau hadas kecil berwudu. Kemudian hadas besar. Hadas besar contohnya apa? Ya. Hadas besar itu contohnya haid, ihtilam. Kemudian wiladah itu melahirkan. Kemudian nifas itu darah yang mengalir tapi setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Nah, cara bersucinya dengan mandi wajib. Nah, kemudian selanjutnya bagi orang yang melaksanakan mandi wajib itu apa hikmahnya? Siapa yang tahu? Mendapat pahala. Nah, Merasa nyaman, lebih percaya diri, lebih semangat. ya, jadi hikmah dari mandi wajib itu yang pertama jelas mendapatkan pahala dari Allah, sehingga apa? Melaksanakan ibadahnya menjadi sah. Kemudian yang kedua, nyaman. Ketika berada di dekat temannya tidak bau. Kemudian yang ketiga, lebih percaya diri karena bersih, badannya wangi. Jadi percaya diri, lebih semangat. Nah, kenapa kok bisa lebih semangat? Karena seger. Gitu, lebar mandi juga seger. Kemudian yang lain apa? Apa? Iya. Jadi ketika mandi wajib tersebut dilaksanakan, maka semua anggota tubuh kita bersih. Kemudian selain bersih jadi suci. Adapun sunnah mandi wajib itu meliputi apa saja? Siapa yang tahu sunnah mandi wajib? Sunnah mandi wajib itu yang pertama apa? Membaca basmalah. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, tidak berbicara. Yang keempat, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang kelima, membersihkan kotoran
bagian dulu. Kemudian itu kalau sunnah itu boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan. Nah, tapi dalam mandi wajib itu tidak boleh terlupa, yaitu rukun mandi wajib. Apa rukunnya? Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Niat mandi wajib karena haid itu bagaimana bunyinya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu kalau niat mandi wajib setelah haid. Kalau mandi wajib setelah ihtilam, nah ihtilam itu termasuk ke dalam junub. Jadi orang tersebut masih dalam keadaan junub. Maka niatnya bagaimana? Nawaitul irofil hadasil akbari minal zina fardhon. Iya, betul. Kemudian niat itu boleh diucapkan lisan, boleh juga dalam hati. Yang penting niat itu tidak boleh terlupakan. Apabila lupa tidak berniat, maka mandi wajib tersebut apa? Tidak sah. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, sehingga semua anggota badan dari atas sampai kaki itu harus terkena air. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan boneka. Nanti ini bisa kita simulasikan dalam mempraktikkan mandi wajib. Nah, ini kan masih pakai kerudung. Kalau mandi wajib itu semua pakaian kan dilepas. Mas Buten? Iya, supaya apa? Airnya bisa merata ke seluruh tubuh. Kemudian sebelum melaksanakan mandi wajib itu yang terpenting adalah yang pertama adalah niat. Jadi niat tidak boleh dilupakan. Niat dulu. Setelah niat itu boleh melaksanakan sunah-sunahnya. Tetapi jika langsung setelah niat langsung mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki juga boleh. Tapi jika ingin mendapat pahala, maka setelah niat itu bisa selangi dengan sunah-sunahnya. Misalkan dengan berwudu dulu. Kemudian jika ada kotoran-kotoran yang menempel pada kuku, sela-sela jari, nah itu bisa dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika mengguyurkan air, nah itu didahului dengan yang anggota sebelah kanan. Nah nanti ketika mandinya, ini tidak boleh berbicara dengan siapa. Jadi nggak boleh mandi kok sambil nyanyi. Itu fokus dengan pelaksanaan mandi wajib. Setelah mandi wajibnya selesai, boleh nanti ketika keluar dari kamar mandi nyanyi boleh. Nah, ini misalnya gini ya. Jadi kita niat dulu. Niat bareng-bareng ya. Niat mandi besar setelah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil asghari minal haidi fardhon lillahi ta'ala. Setelah itu, nah nanti ini airnya diguyurkan. Ini toh, nah ini harus membasahi semua anggota badan. Ini seperti ini. Terus kalau sudah dikasih air, boleh nggak pakai sampo atau sabun? Boleh. Kalau misalnya tidak punya sabun atau sampo, itu juga sudah dikatakan sah. Yang terpenting mencukupi rukun mandi wajib. Nah, ini kan ada artinya, gitu. Nah, ketika mandi wajib itu semua air harus
menyeluruh ke bagian tubuh. Jadi ketika kok di belakang anting kuping, nah ini kok belum terkena air, maka ini harus dibersihkan dulu, antingnya diputar-putar supaya apa? Nanti airnya mengenai seluruh bagian telinga. Nah, kemudian ini perhatikan lagi ketiak, jangan sampai bagian ketiaknya itu tidak terkena air. Kemudian lagi jika pakai cincin, jika pakai cincin maka di sela-sela cincin itu juga diputar-putar supaya apa? Airnya bisa meresap ke dalam bagian yang terkena cincin. Nah, setelah itu semuanya terkena air, kita kasih sabun. Tujuannya supaya apa? Kasih sabun, dan sabun itu supaya apa? Bersih. Kemudian selain bersih, wangi. Nanti ketika sudah bersih, wangi, dekat temannya itu menjadi lebih percaya diri, ora bau. Nah, selanjutnya kalau sudah dikasih sabun, maka kita basuh lagi menggunakan air menyeluruh ke bagian tubuh. Nah, jadi ini pas ketiak-ketiaknya sini, ketiak-ketiaknya, leher-lehernya itu semua harus terkena air. Paham anak-anak? Untuk mensimulasikannya supaya Bu Guru bisa mengetahui anak-anak sudah paham atau belum. Untuk mensimulasikannya, untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau belum, coba maju deh. Mbak Yasmin. Nah, coba simulasikan tata cara mandi wajib menggunakan boneka tadi secara benar. Coba perhatikan simulasi yang dipraktekkan oleh Mbak Yasmin. Nanti anak-anak di situ memperhatikan Mbak Yasmin ketika mensimulasikan tata cara mandi wajib. Coba. Ya. Betul niatnya. Boleh kembali ke. Coba sekarang giliran yang anak laki-laki mempraktikkan, mensimulasikan pakai boneka tata cara bersuci setelah mengalami ihtilam. Ya, coba maju ke depan Mas Bari. Terima kasih. Tadi anak-anak sudah mensimulasikan bagaimana tata cara mandi wajib mensucikan diri dari hadas besar. Wah, itu sudah lumayan sesuai dengan syarat dan rukun. Sehingga kalau sudah dipraktikkan seperti itu, maka mandi wajibnya sudah dikatakan sah. Ya. Untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan LKPD yang tadi Bu Guru bagikan. Nah, dari LKPD tersebut itu ada beberapa permasalahan yang dialami oleh
Reni, Ahmad, Farhan, dan juga Tony. Itu tentang bagaimana tata cara mandi wajibnya. Kalau ada mandi wajib yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, nanti anak-anak memberikan respon, jawaban, tanggapan secara benar. Paham anak-anak? Iya. Anak-anak mengerjakan LKPD-nya nanti dengan memperhatikan materi ajar yang ada di buku. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Tadi ketika mengerjakan ada yang mengalami kesulitan atau tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti anak-anak memang hari ini semangat belajar. Nah, untuk memastikan bagaimana hasil pekerjaannya anak-anak, coba maju. Dimulai dari yang laki-laki dulu. Mas Aksa. Anak ketika melaksanakan mandi wajib tidak sah karena lupa tidak melaksanakan sesuai syarat dan rukun, yaitu tidak niat meskipun mandinya sudah menyeluruh dari ujung rambut sampai kaki. Iya. Kalau Mas Aksa itu jawabannya dari kasus yang dialami Arman, mandinya tidak sah karena airnya sudah menyeluruh dari ujung rambut sampai ke kaki, tapi tidak maka tidak sah. Kemudian yang kedua, coba bongkarlah hasil pekerjaannya dibacakan di depan. Jadi dalam melaksanakan mandi wajib tidak sah karena meskipun sudah niat akan tetapi yang dibasahi hanya dari leher sampai kaki saja. Ya, kalau jawabannya Mbak Carla dari Reni itu mandinya tidak sah, niat sudah, tapi yang dibasahi itu hanya dari leher sampai kaki, rambutnya tidak dibasahi karena apa? Dingin, maka tidak dibasahi, berarti mandinya tidak sah. Selanjutnya coba maju ke depan, Mas Yusuf. Ketika melaksanakan mandi wajib tidak sah karena lupa tidak melaksanakan sesuai syarat dan rukun, yaitu lupa tidak berniat meskipun mandinya sudah menyeluruhi dari ujung rambut sampai kaki. Ya, boleh. Kalau jawabannya Mas Yusuf dari Ahmad itu tidak sah karena tidak berniat. Selanjutnya Mbak Tanya, maju. Jawabannya dibacakan di depan teman-teman. Putri dalam melaksanakan mandi wajib tidak sah karena meskipun sudah niat akan tetapi yang dibasahi hanya dari leher sampai kaki saja. Ya, terima kasih anak-anak semua. Hasil pengerjaannya sudah bagus, sesuai dengan ketentuan yang Bu Guru berikan. Nah, hasilnya apa? Anak-anak sudah rata-rata menguasai materi hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama bagaimana tata cara bersuci dari haid dan itilam sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, dengan demikian nanti supaya anak-anak di rumah ketika sudah mengalami haid dan itilam, tata cara bersucinya sudah benar. Ya,
benar dan sesuai dengan syarat dari rukunnya. Sehingga apa? Nanti ketika akan melaksanakan ibadah pun juga tidak sia-sia. Nah, hasil pembelajaran kita hari ini, kita bisa mengetahui tentang apa tadi? Hadas. Apa itu hadas? Tadi apa hadas? Iya, keadaan di mana seseorang terhalang untuk melakukan ibadah. Kemudian hadas ada berapa? Dua. Apa? Hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikan hadas besar dengan cara apa? Mandi wajib. Dalam mandi wajib itu ada rukunnya. Rukunnya apa? Iya, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian kalau ingin menambah lagi, maka bisa dengan menambahkan sunah-sunah ketika akan mandi wajib. Sunahnya apa? Ya, baca basmalah, tidak berbicara, wudu, terus mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Kemudian selanjutnya hikmah dari mandi wajib tadi apa saja? Yang pertama hikmahnya mendapat pahala, jelas. Kemudian yang kedua nyaman. Yang ketiga percaya diri. Kemudian lebih semangat. Nah, apa perbedaan antara mandi wajib, mandi sunnah, dan juga mandi biasa? Kalau mandi wajib apa? Ya, mandi wajib itu hukumnya wajib, harus dilaksanakan, harus menyertakan dengan niat. Kalau mandi biasa itu apa? Mandi yang biasa dilakukan sehari berapa kali? Dua kali. Tujuannya itu supaya badannya hanya seger. Itu kalau mandi biasa. Kalau mandi sunnah biasanya dilaksanakan ketika akan sholat Idul Fitri. Apalagi sholat Jumat, sholat Idul Adha. Nah, ketika akan melaksanakan mandi sunnah itu juga disertai dengan niat mandi. Kalau mandi biasa tidak niat apapun boleh. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari materi tadi, sehingga kedepannya itu supaya apa, nanti anak-anak bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu di rumah nanti anak-anak jangan lupa mengerjakan sebagai tambahan belajar yang ada di lembar buku siswa halaman 16 sampai 17. Paham anak-anak? Ya, ketika di rumah mengerjakannya itu boleh meminta bantuan siapa? Guru. Asalkan mengerjakannya itu sendiri, ditulis sendiri dengan tulisan yang rajin. Ya. Anak-anak di rumah tetap harus semangat. Tidak boleh melupakan sholat 5 waktu. Apa? Hah? Ya, karena sebagai umat muslim meskipun belum balik itu tetap harus belajar untuk memenuhi apa? Perintah ibadah dari Allah. Apalagi yang tadi sudah mengalami nah, maka itu sudah memiliki konsekuensi untuk melaksanakan ibadah. Anak-anak di rumah tetap harus sholat 5 waktu, ngaji, dan juga semangat. Ya. Untuk itu pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Kemudian semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat, berkah, menjadi modal kita ke depan. Ya. Untuk itu sebelum
pembelajaran kita diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin oleh Mas Abra. Doa mulai. Bismillah.